Selamat siang kepada hiring partner, para instruktur, dan teman-teman peserta Activate. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami persiapkan dalam 5 hari terakhir. Aplikasi kami bernama Food Chronicles, yang bertujuan untuk memberikan cerita perjalanan produk makanan menggunakan teknologi blockchain. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hifzan Akraman, background saya adalah Management Information System. Dalam proyek ini berperan sebagai tim lead yang bertugas membuat halaman create, update, dan product details, wiring front-end dengan back-end, serta deploy website CMS. Perkenalkan, nama saya Rifan Muhammad Akbar. Saya di sini berperan sebagai back-end developer yang bertugas untuk membuat model, controllers, serta routing, dan juga membantu untuk di bagian TDD. Background saya adalah SMA. Perkenalkan, nama saya Eko Bambang Prasetyo Munte atau bisa dipanggil Eko Munte. Di sini saya memiliki background yaitu teknik informatika. Pada proyek ini saya mengambil bagian pada front end developer yang dimana saya membuat bagian pada form, melakukan wiring pada formnya, dan juga melakukan styling dan responsivitas untuk website tersebut. Yang bermana pada formnya saya membuat pada bagian login, register, dan juga update. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Sultan Ervin. Saya bertugas sebagai front-end developer. Saya mengerjakan fitur-fitur seperti scan QR code, page detail, dan juga Google Maps API. Background saya adalah sistem informasi. Terima kasih. Nama saya Aldiko Turang. Background saya Mechatronics Engineering. Di sini saya berperan sebagai backend developer yang bertugas membuat unit test, servis pengiriman email, dan juga deployment. Kalian yakin bahwa yang kalian makan itu sudah sesuai dengan apa yang kamu terima? Terkadang makanan yang kamu inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang tertera pada label. Contoh kasus, sebelumnya terjadi beberapa kasus yang menggambarkan dunia internasional yang terjadi di Cina, di mana beberapa puluhan anak meninggal dunia karena mengkonsumsi susu yang mengandung zat-zat berbahaya. Maka dari itu, kami mencoba untuk memberikan solusi dengan mencatat perjalanan dari sebuah makanan menggunakan teknologi blockchain, mulai dari proses pembuatannya hingga hadir di hadapanmu. Teknologi blockchain adalah sebuah metode untuk mencatat data, sehingga data tersebut tidak dapat dirubah, serta memberikan transparansi bagi semua pihak yang bersangkutan, karena data dapat diakses oleh semua orang. Di sini saya akan menjalankan testing pada aplikasi kami, npm run test. Nah, selagi di sini, kita akan menunggu prosesnya terlebih dahulu, di mana di sini akan ada sebanyak 33 tes yang sudah kami sediakan. Kurang lebih tampilan hasil tes kami seperti ini, di mana hasil tes kami ini sudah mencapai 95% dari cover yang ada di aplikasi kami, sehingga aplikasi kami ini sudah bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita memasuki demo. Terdapat bagian home seperti ini. Lalu juga untuk bagian ini juga bisa digunakan oleh user biasa, tidak perlu melakukan login. Setelah itu kita akan masuk ke bagian join us, di mana di sini sebuah perusahaan yang bergabung dengan Food Chronicles, maka dia bisa melakukan register pada bagian join us. Di mana di sini kita perlu mengisi beberapa field seperti username, password, email, company name, dan juga kategori. Yang di mana kategorinya ini terdapat 3 jenis, yaitu producer, manufacturer, dan juga retail. Setelah kita mengisi semua field, maka kita akan klik tombol registernya. Setelah itu kita akan menerima email yang mengirim sebuah link kepada kita untuk login di CMS. Di sini saya sudah login sebagai salah satu manufaktur, yaitu dengan role producer. Di sini ada beberapa detail seperti profile, history, dan juga search. Setelah ini saya akan langsung ke create. Sebagai contoh, saya akan mengisi yang kita kenal sebagai bon cabe. Di sini saya kasih nomornya 100. Lalu di sini image-nya telah saya sediakan. Di sini juga kita bisa menambahkan field seperti penanaman, tumbuhan cabai. Oke, setelah itu kita klik, yang dimana nanti di create ini kita akan mendapatkan QR code dari chain tersebut.
beserta dengan unique key-nya yang juga akan dikirimkan ke email supaya bisa diakses oleh beberapa retail yang telah bekerjasama dengan retail yang telah mendaftar ini. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menambahkan suatu histori pada produk. Nah, di sini kita udah punya contoh nih, list produk, tapi kita tidak akan memakai ini ya. Kita langsung scan aja di sini. Di sini, sebelumnya saya udah dapat QR code dari Eko, jadi saya langsung scan aja. Nah, kalau sudah berhasil, langsung muncul semua ya data-datanya seperti nama produknya, created ad, last update, dan QR code. Di sini juga ada list dari history ya produknya, dan juga ada maps. Di sini kita coba zoom, kita lihat ya di sini Jakarta Timur, kita klik markernya, di sini langsung ada detailnya seperti tanggal, nama perusahaannya, role dari perusahaan sebelumnya, amount, dan data tambah lainnya. Nah, poin dari sini adalah kita menambahkan history pada suatu produk ya. Di sini kita langsung klik aja. Di sini bakal muncul field-nya, key. Nah, key ini sebelumnya saya sudah dapat dari Eko, jadi kayak saya tinggal copy aja, kita paste, dan juga ini ada mode-nya untuk contoh aja. Dan juga kita bisa menambahkan gambar. Nah, saya mau bikin bon cabe. Nah, kita upload dulu di sini. Udah berhasil dan kita update. Loading sebentar dan ada notif. Di sini juga list historinya sudah bertambah ya, perusahaan yang saya tambahkan di sini. Kita juga bisa lihat di maps-nya di sini. Markernya bertambah dari sebelumnya di perusahaan Todo KT Factory. Dan sekarang ada perusahaan Craft di sini. Kita klik untuk memastikannya. Ya, sampai sini untuk penambahan histori pada suatu produk. Aplikasi kami menggunakan arsitektur client server, di mana terdapat 2 buah klien dan 1 buah server. Kami menggunakan Firebase Storage untuk menyimpan gambar yang diupload dari klien CMS. Kedua klien ini berkomunikasi dengan server yang mengimplementasikan REST API. Server kami menggunakan third-party API untuk mendapatkan detail data mengenai lokasi yang dikirim dari klien. Kami menggunakan MongoDB sebagai database aplikasi kami. Selain itu, server juga berkomunikasi dengan SMTP server yang digunakan untuk mengirim email. Konsep blockchain kami pilih untuk menyimpan data agar data tidak dapat diubah, sehingga perjalanan sebuah produk menjadi transparan. Satu blok dalam blockchain merepresentasikan data yang diinput oleh satu perusahaan. Data tersebut kami hash menggunakan algoritma SHA-256 dan dicatat di blok yang berikutnya. Hal ini akan memperkuat keamanan data, di mana jika ada data yang diubah, maka hashnya akan berubah dan akan dapat diketahui saat blockchain tersebut divalidasi. Di bagian front-end, kami menggunakan React sebagai front-end JavaScript library, Redux untuk state management, Tailwind CSS untuk styling, Sweet Alert untuk notifikasi, serta Firebase untuk deploy klien. Sementara di bagian back-end, kami menggunakan MongoDB Atlas sebagai database, Mongoose sebagai ODM, Express sebagai framework Node.js di server, Firebase Storage untuk penyimpanan gambar, JSON Web Token untuk autentikasi dan otorisasi, Crypto.js untuk hashing blockchain, Position Stack untuk mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis, Backrip.js untuk enkripsi password, Axios untuk membuat request API, Jest sebagai testing framework, NodeMailer untuk mengirimkan email kepada user, dan Heroku untuk deploy server. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang dan sampai jumpa.